Oke abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 4 kita ya. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 4. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menentukan kalimat saran dan penyelesaian dalam sebuah teks. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menentukan jajanan yang sehat untuk tubuh abang dan kakak. Oke abang dan kakak, di sini ya ada sebuah gambar yang mana kita akan mengamati gambar tersebut. Kira-kira abang dan kakak coba perhatikan apa yang terjadi ya pada gambar tersebut. Iya benar sekali, ternyata ada sebuah masalah ya. Masalah yang terdapat pada gambar tersebut adalah banyaknya sampah yang berserakan dan menggunung ya abang dan kakak. Nah, itu adalah masalahnya ya pada gambar tersebut. Nah, kenapa seperti itu, Miss? Bayangkan saja jika abang dan kakak sedang berjalan menuju sekolah di pagi hari, maka abang dan kakak melihat atau mendapati banyak sampah berserakan. Maka abang dan kakak merasa tidak nyaman pastinya kan? Iya. Nah, kalau sudah sampah berserakan, jalan menjadi kotor, tidak sehat, tidak indah, tidak rapi, dan abang dan kakak pasti sungkan untuk jalan ke tempat seperti itu. Nah, apa yang terjadi ya? Mari kita baca teks berikut bersama-sama. Abang dan kakak boleh ya mengikuti Miss membaca atau kamu perhatikan dan buka buku tematik kamu halaman 159. Di sini ada teks yang berjudul Jalan yang Bersih. Miss akan bacakan ya. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, di sini ya ada 2 paragraf yang mana dalam teks tersebut terdapat kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat yang menunjukkan saran. Abang dan kakak, setelah Miss bacakan tadi dan kamu perhatikan, maka pastinya kamu tahu dong ya, mana kalimat yang menunjukkan masalah dan mana kalimat yang menunjukkan saran. Iya, bisa dilihat? Sudah? Iya benar ya. Nah, ternyata terdapat di paragraf pertama ada kalimat yang menunjukkan masalah. Dimulai dari ya, jalanan umum tampak kotor ya. Itu ya sudah menjadi kalimat masalah, tampak kotor jalanannya. Nah, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung, sampah juga berserakan di sepanjang jalan, tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Ya, ini adalah termasuk contoh kalimat yang menunjukkan masalah. Iya. Nah, setelah itu ada juga kalimat yang menunjukkan saran. Iya, terdapat pada paragraf kedua. Dimulai dari semua warga ya seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Ya, masalah itu berarti ada suatu masalah yang meresahkan ya. Nah, dan kalimat saran itu adalah kalimat yang menunjukkan saran ya, atau kalimat yang menunjukkan nasihat ya, saran itu. Nah, abang dan kakak,
kita sebagai umat Islam ya, Allah mengajarkan untuk kita hidup bersih ya, seperti dalam suatu hadis yang disebutkan bahwasanya kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jika kita seorang yang beriman, maka kita wajib menjaga kebersihan agar ya kita menjadi sehat ya Abang dan Kakak. Nah, itu adalah ciri-ciri orang beriman. Oke Abang dan Kakak, sudah paham berarti ya mana kalimat yang menunjukkan masalah dan mana kalimat yang menunjukkan saran. Lalu di sini ya kita akan memilih jajanan yang sehat. Kemarin kita juga sudah belajar tentang jajanan sehat. Jajanan sehat itu ya berupa makanan dan minuman ya yang bergizi, bervitamin ya Abang dan Kakak, dan tidak memiliki kadar gula yang berlebihan. Nah, di sini Abang dan Kakak akan mencentang ya kalau dia menyatakan makanan sehat, dan kita beri tanda silang ya atau X jika menyatakan makanan itu tidak sehat. Oke, nomor 1. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Aduh, gak sehat itu ya Abang dan Kakak. Iya, maka tandanya adalah iya kita kalikan ya, atau kita kasih tanda silang ya. Tidak sehat itu kalau minyak untuk menggorengnya warna coklat ya. Nah, nomor 2, makanan tertutup rapat. Nah, ini contoh iya makanan sehat, tertutup rapat ya, tidak kena abu, tidak dihinggapi lalat. Nah, nomor 3 adalah makanan terbuka. Nah, seperti yang tadi Miss sebutkan, ketika makanan tertutup rapat, makanan terbuka ini walaupun misalnya awalnya dia makanan sehat, dia bisa tidak menjadi sehat karena mungkin banyak abu yang terkena makanan tersebut. Lalu ya, kita tahu bahwasanya lalat itu kan tempatnya di tempat yang kotor ya Abang dan Kakak. Maka ketika dia hinggap di makanan kita ya, kita tidak melihat, tidak kelihatan kotoran yang tertinggal bekas hinggapannya itu, lalu kita masukkan ke perut kita bisa jadi diare, sakit perut dan sebagainya. Berarti itu termasuk iya makanan yang tidak sehat. Nah, yang keempat adalah makanan yang dibungkus koran. Kira-kira itu sehat nggak Abang dan Kakak? Enggak ya, karena itu kertasnya ya, koran itu kan ada tintanya Abang dan Kakak. Nah, tintanya itu kalau kena makanan panas ya bisa lengket, meleleh ya, itu juga tidak sehat ya. Nah, yang kelima, makanan terlalu manis. Nah, ciri-ciri makanan sehat saja dia tidak mengandung gula berlebih. Kalau sudah terlalu manis, maka makanan itu menjadi tidak sehat. Iya, kita kasih tanda silang ya. Nah, yang keenam adalah makanan bersih. Nah, dari kata-katanya aja menunjukkan makanan ini bersih, berarti kita centang. Dan nomor 7 adalah makanan masih segar. Nah, ini pastinya sehat ya Abang dan Kakak. Kita harus memilih dan memakan makanan yang segar. Nomor 8 adalah makanan sudah basi. Nah, kira-kira sudah tahu dong jika makanan sudah basi itu tidak baik untuk tubuh kita ya Abang dan Kakak. Bisa menyebabkan penyakit. Seperti kalau kamu makan, kamu bisa sakit perut ya. Dan makanan basi itu juga wanginya sudah tidak enak lagi kan Abang dan Kakak. Oke, sudah paham ya tentang makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Alhamdulillah. Nah, Abang dan Kakak, di sini kita ada tugas. Tugasnya adalah Abang dan Kakak menuliskan 3 contoh kewajiban dan hak di jalanan umum yang Ananda ketahui. Nah, sama seperti tadi ya, contohnya Miss Ajijah akan sebutkan. Tadi kan kita ada membaca teks jalanan yang bersih ya. Di situ Siti dan teman-temannya pergi sekolah ya. Mereka melihat setumpuk
sampah di jalanan. Nah, di sini Miss akan mencontohkan 3 kewajiban dan 3 hak, tapi Miss akan mencontohkan satu-satu ya. Di jalanan umum ya, yang kamu ketahui ini contohnya yang pertama. Misalnya hak, kamu itu ya mempunyai hak mendapatkan jalanan yang bersih ya abang dan kakak ya, dan kamu punya kewajiban untuk tidak membuang sampah sembarangan di jalanan. Nah, itu adalah satu kewajiban ya dan satu contoh hak. Nah, abang dan kakak tinggal menambahi 2 lagi, atau jika perlu boleh ditambah sampai banyak ya abang dan kakak, tapi minimal abang dan kakak harus menjawab 3 kewajiban dan 3 hak tersebut. Nah, jangan lupa ya, tugasnya dikirim ke Miss Aziza, akan Miss Aziza tunggu. Oke abang dan kakak. Oke abang dan kakak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum